berarti memang nggak ada keterkaitan ya, antara misalnya bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan dengan literasi terkait dengan hal-hal keuangan lainnya. Kemudian kalau misalnya kita tahu ada produk pemerintahan namanya prakerja dan fintech itu seberapa terkait sih dengan hal tersebut? Oke semuanya, kita balik lagi di acara Pak Eko. Sekarang kita ada kedatangan dari Mas Mehdi yang ingin menjelaskan mengenai fintech gitu. Dan kita ingin tahu sih Mas, sebetulnya fintech itu apa sih, karena memang banyak dibicarakan oleh orang banyak dan kita mau tahu lebih dalam lagi tentang fintech itu. Fintech dan namanya sendiri cukup menjelaskan financial technology ayat panjangannya. Dan fintech itu adalah kalau mungkin kalau juga sekarang layanan keuangan yang tadi konvensional gitu di serve masyarakat oleh luas itu dengan cara-cara yang dulu jadul yang bahaya harus datang ke membayar gitu pakai tunai dan lainnya itu sekarang ini dengan kehadiran fintech semuanya itu dilayani dengan lebih cepat, lebih seamless, dan simple, nggak ada yang teknologi. Dan saat ini sangat hampir semua layanan keuangan yang ada di Indonesia itu mungkin sudah ada lah fintechnya, mungkin sehari-hari juga Mas Eli juga pakai yang nggak usah nebutin merek gitu ya, ada untuk pembayaran tinggal di scan, tinggal di tempat, semuanya bisa dengan cepat. Kalau misalnya dari jenis-jenisnya itu sebenarnya memang apakah memang fintech itu terdapat berbagai jenisnya yang untuk menyediakan berbagai solusi keuangan, atau memang sebetulnya hanya ada satu bentuk atau bagaimana ini? Sebenarnya banyak ya, dan kan kita ini baru ya, berapa 5 tahun, 3 tahun ya ada. Dan lebih dari 5 tahun itu mereka terus berevolusi ya. Mungkin awalnya kan kita yang tahu cuma pembayaran, kayak GoPay, GoFood gitu ya. Dan sekarang dan dulu ada kayak untuk pendanaan, mungkin kita tahu koin gitu. Sekarang banyak sampai sekarang baik sekarang untuk investasi ada lomba pinjaman, ada juga kayak credit scoring gitu juga tuh ada fintech dan jadi nggak cuma satu, dan mereka tuh ibaratnya mendisrupsi layanan keuangan yang konvensional. Dan mungkin sekarang tuh saatnya shifting konvensional yang menggunakan salah di sektor teknologi. Cuma shiftingnya itu tidak mungkin juga kita full nggak mungkin, karena kan kita tahu bank dan layanan keuangan konvensional lain itu juga highly regulated dan udah sangat terjaga pemerintah, dan juga udah trust ke masyarakatnya juga ada trust dari masyarakat dan juga fintech yang kita tahu juga mungkin banyak juga yang legal itu bodoh gitu. Jadi masih dalam ini bisa dibilang masih tahap awal banget, masih baby ini lah, masih baby industri lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari misalnya negara-negara lain, apakah memang perkembangan fintech di Indonesia itu cukup efektif dan optimal sebenarnya dengan perkembangan di tahun-tahun yang akan datang, atau kan memang sebenarnya itu kita ketinggalan banget nih dari negara-negara yang lain? Kalau dari Mas gimana? Ketinggalan sih ya kalau dibandingin sama negara-negara kayak China, China lah yang paling ini kita paling fintechnya paling mungkin itu kita sangat ketinggalan. Cuma kalau kita lihat dari potensi Indonesia itu sangat besar gitu. Dan misalnya kita bisa lihat dari penetrasi internet kita meningkat sampai, bayangin aja kalau internet di daerah-daerah terpencil itu sudah mulai bagus dan orang-orang juga bisa pakai fintech di sana. Itu akan jadi potensi kita masih banyak banget, tantangan potensi ya. Jadi misalnya orang yang pakai HP, maksudnya ini bukannya merendahkan, gue orang pakai HP yang bisa smartphone mungkin cuma Jakarta atau sekitarnya Jawa Barat, smartphone mungkin kita bisa temuin di daerah terpencil dan mungkin orang-orang di sana juga udah
ya kalau dulu HP-nya kan masih HP yang cukup SMS dan ya, nomor. sekarang orang tuh udah bisa WA. Jadi penetrasi kayak gitu yang kita lihat itu bisa potensi lah buat dan ini terus berkembang. Di samping juga kita punya populasi data demografi yang kayak kita standar kita itu demografi kita populasi kita juga sangat besar dan masih banyak lah. Cuma emang mungkin tantangannya tadi ya, sama mungkin financial inklusi keuangan dan literasi keuangan juga masih rendah. Cuma data terakhir dari OJK itu inklusi keuangan kita sudah sekitar 70%. 70% lebih dan itu naik lumayan signifikan dari 2017 ya. Berarti bisa dikatakan itu terbantu oleh dengan adanya fintech. Betul. Jadi kalau saya nggak salah terakhir itu pas baca ya kan fintech kayak misalnya orang tuh kita nggak tahu nih kalau kita biasa banget ke bank gitu. Iya. orang daerah itu saya juga pernah ngobrol sama Pak ini expert itu dia bilang orang daerah tuh pertama nggak belum tentu percaya banget, habis itu mereka minder tuh banyak banget alasannya dan mereka tuh kayak ibaratnya ya takut aja kayak yang berjuang mereka di barang dan lain-lain. Nah mungkin satu contoh yang paling sangat sangat dekat dengan kita gitu, dengan saya pribadi itu kebetulan ada asisten rumah tangga di nanya saya dia baru punya bank ya salah satu bank gitu, terus saya bilang saya akan transfer ke dia gitu gajinya, terus dia nanya ini berapa hari saya bisa ambil biar uang saya nggak hilang. Enggak, ini berapa bisa terus di situ, jadi ditaruh aja nggak usah diambil gitu ya. Saya kalau perlu ambil gitu ya Pak ya, maksudnya sedekat ya mungkin emang dia dari daerah ya. Cuma dia tinggal di Jakarta dengan segala informasi yang mungkin dia juga dapatkan di Jakarta ya, dengan dekat dengan lingkungannya, ekosistem lingkungan di sekitar yang gampang gitu. Tapi kita turns out dia malah kayak gitu sih. Jadi inklusi keuangan kita bisa dibilang udah lumayan, cuma kalau nggak salah OJK dan Pak Presiden kita 2007, 2004 atau 2005 itu 90%, target 90%. Tapi literasi kita kalau nggak salah masih 80%. Berarti memang nggak ada keterkaitan antara misalnya bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan dengan literasi terkait dengan hal-hal keuangan lainnya, misalnya bank itu seperti apa dan peminjaman itu kayak gimana. Karena memang kalau misalnya kita bicara inklusi keuangan, kalau yang saya tahu ya misalnya, bahwa memang intinya adalah ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya siapapun itu punya hak atau mempunyai start yang sama untuk bisa mengakses keuangan, baik itu misalnya pinjaman ke bank dan lain sebagainya. Kalau kayaknya itu benar banget. Jadi sebentar definisi banyak banget. Jadi ini pernah diperdebatkan juga definisi apa inklusi keuangan itu. Kalau menurut World Bank itu kan akses kalau nggak salah World Bank itu punya account di bank itu termasuk inklusi keuangan. Cuma kalau nggak salah makin kemarin itu ya kita ibaratnya nih karena punya fintech kan ya, itu udah termasuk gitu. Jadi kalau kita ngomong definisi itu sangat lebar, cuma ibarat kalau perbedaan inklusi keuangan literasi keuangan itu memang sebenarnya literasi itu part dari inklusi keuangan. Literasi keuangan kan lebih konkret. Misalnya tahu nggak ini buat apa? Tadi aja, misalnya di bank itu dia naruh di bank dia nggak tahu itu uangnya nggak ada hilang gitu. Jadi memang itu mungkin PR pemerintah ya untuk meningkatkan keduanya. Dan ya mungkin kita bisa bermain dengan definisi untuk meningkatkan itu, cuma ibaratnya harus terus disosialisasikan karena kita tahu ya orang dekat kita pun ternyata masih aware. Oke, kalau gitu. Kemudian Mas, kalau tadi misalnya dijelaskan bahwa ada jenis-jenisnya dari fintech tersebut, misalnya P2P lending dan lain sebagainya. Tapi kan mungkin yang sekarang terkait itu dengan salah satu program pemerintah, kalau nggak salah itu tentang Bangga Buatan Indonesia. Nah ya, kalau nggak salah itu sebetulnya memang dari inisiasi teman-teman di e-commerce
juga kemudian untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia, dan peran fintech itu sebenarnya sejauh apa dan bagaimana kita mengoptimalisasi program ini. Nah ya kalau buatan itu BBI itu emang lebih ke e-commerce, membantu UMKM ya, nggak salah. Dan memang kalau dari fintech sendiri sih membantu UMKM itu, pertama kita sebenarnya gini, kalau sebelumnya nih, ini ada banyak ya, cuma contoh-contoh yang lumayan spesifik. Awalnya mereka UMKM itu adalah mereka nggak menerima bayar, nggak tahu teknologi. Iya kan, awalnya kayak lu bayar pakai cash aja. Iya. Sekarang mereka, karena kita dikasih tahu, cuma ini PR si fintech iya nggak apa fintech juga sama pemerintah gitu ya. Terus apa namanya, kalau kita ini aman pakai teknologi aja, apalagi sekarang COVID nih, betul, kita nggak perlu kayak atau dari jauh atau gimana, itu sangat membantu gitu. Pertama dari adopsi teknologi dari masyarakat, jadi ya lebih melek teknologi, ya bukan mereka BBM teknologi. Sama mungkin tadi kalau yang kayak sekarang COVID gini, ya orang jadi lebih aman aja gitu pakai fintech pada waktu. Nah itu juga udah di instant trading juga kan kayak lebih baik. Ya jangan hindari waktu lah sih ibaratnya, minimalisir gitu. Terus yang lainnya misalnya dari percatatan ya, kayak misalnya fintech bisa membantu si UMKM itu dari segi pencatatan transaksi. Awalnya mereka cuma tertulis masukin ke mereka, sekarang bisa tercatat semua, dan keuntungan dari tercatat itu misalnya mereka udah lumayan gede, mereka mau minjem uang ke bank, kenyataan mereka udah ada dong pembukuannya, jadi lebih rapi, lebih bagus gitu. Terus yang ketiga misalnya nih, dengan ada teknologi tadi, misalnya dengan ada yang fintech tadi, sistem pembayarannya itu UMKM misalnya tadinya dia perlu 2 orang di kasir ya, untuk itu untuk apalah, aku kurang tahu sih teknisnya ya. Cuma misalnya sekarang dengan fintech tinggal di scan atau apa, terus orang juga jadi juga nggak perlu sebanyak orang, costnya akan makin kecil. Jadi banyak sebenarnya manfaat fintech. Untuk fintech pendanaan B2B lending juga awalnya misalnya banyak UMKM atau pengusaha yang tidak ter-reach oleh bank gitu. Sekarang ada B2B lending yang pengusaha kecil UMKM itu bisa pinjam ke B2B lending gitu untuk mengembangkan usahanya. Cuma memang PR banyak banget, kayak tadi kita bicara soal ilegal. Oh iya, ilegal sama juga misalnya itu yang perlindungan konsumen dan lainnya. Tapi berarti apakah memang terdapat payung hukum dengan adanya fintech ini, atau memang sebetulnya belum ada regulasi yang kuat dalam membantu atau bisa menjelaskan dan melindungi masyarakat dari perkembangan fintech ini? Nah, ini menarik banget pertanyaannya, karena kalau kita ngomongin payung hukum fintech sebagai industri baru, sebagai industri yang disruptif, dia itu masih berkembang, masih terus berinovasi kan. Jadi payung hukum yang pemerintah harus tetapkan ya, tidak boleh menghambat inovasi mereka. Jadi ibaratnya berarti memang ada kecenderungan harus balance. Sebenarnya ada payung hukumnya. Kalau untuk pembayaran di BI, ya, PBI, Peraturan Bank Indonesia, lupa nomornya. Iya, kalau B2B lending, kita ngomongin fintech ini karena dulu misalnya B2B lending itu di OJK. Itu udah ada dulu udah. Cuma emang itu PR. Pemerintah harus menjaga keseimbangan, find the right balance antara membuat peraturan yang tidak boleh menghambat inovasi fintech itu sendiri. Jadi sebenarnya ini udah beberapa kali, udah sering banget yang ngomongin. Jadi saat
ini kalau nggak salah sangat baik sih platform Indonesia kalau OJK. Mereka tuh udah leaning towards principle based regulation. Jadi mereka hanya mengekip prinsip dari layanan keuangan fintech ini aja, bukan rule based. Rule based benar atur. Itu berarti seperti bank kalau misalnya. Iya. Oke. Kalau ini ya prinsip aja sih. Prinsipnya apa? Ya udah kita ambil prinsip, jadi mereka bebas ibaratnya gitu ya. Nah, untuk itu menurut kita akan semangatnya udah oke. Semangatnya. Menurut sering itu semangatnya udah oke, dan ya kita harapkan juga ke depannya kita kan terus berinovasi, dan kita juga kalau nggak salah ya fintech itu juga oke banget gitu. Jadi jangan sampai industri juga terhambat. Tapi perlu banget diregulasi karena kita melindungi konsumen, ilegal untuk melindungi masyarakat. Tapi kalau misalnya dari yang Dimas sampaikan gitu, apakah memang dari pemerintah, kalau sebenarnya jadinya kalau yang saya tangkap ya, berarti hanya BI dan OJK yang benar-benar approach atau misalnya aktif dalam membangun regulasi yang ada, khususnya untuk sementara ini. Tapi apakah misalnya dari kementerian ataupun misalnya dari DPR melakukan misalkan memang ada audiensi dan lain sebagainya yang bisa untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk peraturan yang cukup sesuai. Ya. Banyak ya sebenarnya, bukan kalau di OJK itu karena mereka yang regulator yang benar-benar di bawah mereka yang lembaga keuangan. Iya. Kalau yang lain itu misalnya kalau data kita pasti mau untuk Kominfo, terus sekarang lagi digodok PDP dan RUU PDP perlindungan data pribadi di DPR untuk mengontrol beberapa tahun gitu. Selesai. Iya, selesai. Walaupun turunannya udah ada PP 71 2019. Banyak banget kalau yang terkait dengan fintech. Terus ada juga misalnya kalau e-commerce yang juga lumayan terkait juga dengan fintech. Itu ada di apa? Kementerian Perdagangan. Kalau nggak salah Permen 50 atau berapa ya. Jadi memang banyak sih keterkaitannya, dan BBI itu kalau nggak salah kan juga inisiatifnya Kemenkomarves itu juga, maksudnya mereka bukan yang ngeluarin peraturan sih, cuma itu kan ibaratnya program kerja untuk perekonomian. Terus kalau nggak salah kalau yang investment related itu kalau nggak salah ya dia juga sama kayak kalau nggak Kementerian Keuangan ya, untuk menjadi lembaga persepsi atau apa. Jadi memang banyak, cuma kalau yang main regulator ya itu. Main regulator ya dua antara BI dengan OJK. Kemudian Mas, kalau yang ada lagi misalnya fintech itu sebetulnya dampaknya terhadap masyarakat, misalnya mereka membantu masyarakat misalnya meningkatkan inklusi keuangan. Sementara itu memang apakah dengan bantuan fintech ini kita seperti membantu pemerintah untuk mengurangi proses kerja. Jadi memang ini bantuan salah satu private sector gitu kan, kalau bisa dibilang, untuk bisa membantu kinerja atau misalnya tugas-tugas pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan juga. Apakah memang arahnya mau ke sana dan niat itu willingness ya dari private sector gitu? Iya, sebenarnya itu ibaratnya emang kerjaannya pemerintah gitu ya, mau banget, dan kita juga mau bantu kita, dan kita juga perlu itu. Misalnya gini, kita sadari kita, kalau orang tidak tahu dan apa itu kan ibaratnya juga nggak menguntungkan mereka gitu ya. Jadi sama-sama lah kita ibarat kolaborasi untuk itu. Kita maksudnya kita juga kolaborasinya nggak cuma sama pemerintah. Misalnya takutnya nih kita itu dilakukan kolaborasi cuma sama pemerintah, padahal dan bersaing dengan bank gitu. Oh iya benar, karena memang karena gitu kan. Ini enggak, maksudnya kayak tadi aku bilang kayak misalnya kita itu ya tidak terlepas juga dari bank gitu, harus pasti nempel juga kayak gitu ya kan. Memang apa namanya, katakanlah kalau misalnya gini, kalau misalnya yang total dari benar ya maksudnya kayak gitu apalagi kan semuanya, dan banyak lah gitu ya. Terus misalnya kayak kalau nggak salah juga ada kerjasama terakhir tuh Bank Mandiri sama beberapa pihak itu menyalurkan dana kan ya saya mau salah dana pen deh, ada bantuan pen itu kalau beberapa P2P, jadi ada P2P itu yang ngasih ke
UMKM gitu. Jadi intinya kolaborasi sih antara tech dan juga bank atau lembaga B2B juga berarti ya. Keuangan konvensional dan juga pemerintah itu untuk meningkatkan masalah inklusi keuangan. Kalau misalnya dari bank juga, tapi apakah kemungkinan besar memang sebenarnya peran dari fintech dan bank ini apakah memang akan menggantikan bentuk konvensional? Apakah memang uang yang kita nggak perlu fisiknya deh sebetulnya? Atau memang itu tujuan akhir dari yang fintech ini? Gue lupa nih, pokoknya ada salah satu quotes gitu ya. Kalau nggak Steve Jobs. Oh ya siapa? Coba kita cari. Banking is essential, but bank is not. Gue lupa. Kayaknya ini kalau banking itu kan selalu ada. Cuma kalau bank itu boleh cari. Ya boleh cari dulu. Kalau bank itu ya mungkin akan obsolete, akan kuno, akan ini. Jadi ibaratnya kalau menggantikan sepenuhnya nggak mungkin ya. Atau ya kalau mungkin kalau zaman kita masih belum. Iya sih, masih ada bank untuk sektor gitu. Tapi kalau ibaratnya si fintech ini membantu nge-reach masyarakat atau beberapa target pasar yang belum ke-reach sama bank itu ya memang artinya masa mau dibiarin aja gitu. Masalahnya bank juga kan ibaratnya juga punya keterbatasan. Paling bank oke tuh yang saya pakai yang besar banget biar hidup daerah-daerah. Kemudian kayak kan nggak mungkin daerah-daerah gitu kan. Jadi emang ini ibaratnya membantu juga dan bukan walaupun ada ya yang bersisihan yang bikin target pasarnya sama gitu. Cuma emang juga untuk kolaborasi sih. Kayak pasar bank ini, tapi pasti ada sedikit trik itu kita nggak mungkin mungkiri. Bank pasti dulu nih banyak nih yang ke ngelakuin transaksi. Contohnya debit, kredit card itu kan ibaratnya ke bank. Sekarang kan orang gesek, orang misalnya belanja di e-commerce gitu, misalnya itu Tokopedia dan seperti itu kayak kredit itu artinya mereka pay later ya, bisa pay later juga bisa yang pakai OVO langsung gitu. Itu artinya mereka juga kehilangan. Cuma ya itu sedikit dari beberapa yang sebenarnya sedikit friksi dari beberapa bank. Tapi apa itu yang sebenarnya diatur pemerintah atau memang sebetulnya itu hal yang saja dilakukan oleh dua sektor bisnis? Sebenarnya itu kompetisi aja sih. Jadi pemerintah itu pemerintah intinya harusnya memberikan ekosistem yang level playing field yang adil lah. Jadi ya udah biarin mereka berkompetisi, cuma tetap diawasi aja. Intinya ya lebih ke kalau pemerintah pasti lebih ke nggak mau misalnya menjaga fintech ini harus enggak juga tapi ya karena bank juga udah membantu pemerintah dan pemerintah sangat penting. Kayak ibaratnya fintech yang penting ngasih duit, ngasih uang ke misalnya ada perusahaan ekspedisi ini. Nggak mungkin nggak ada. Dan kalau nggak salah tuh kita fintech tuh yang itu berani tuh punya batasan pemberian dana 2M sampai. Tapi mau kayak misalnya kata-kata perusahaan minyak dulu 500M kalau punya dana. Nah itu makanya masih mengisi lubang masing-masing lah. Mengisi kekosongan yang sebetulnya memang ada misal dari UMKM itu udah betul UMKM nggak ke Jawa nggak. Kemudian kita terkait dengan fintech yang ilegal ini sebenarnya memang jadinya kita semuanya ingin untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat khususnya dari UMKM. Tapi pada akhirnya dengan adanya yang bodong-bodong ini gitu tidak bisa sebut, apakah memang itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan fintech yang sebenarnya memang kita niat baiknya membangun gitu, tapi dengan keberadaan mereka apakah dengan peraturan yang sekarang payung hukum yang ada apakah itu melindungi masyarakat juga dan juga melindungi dari fintech yang benar-benar mau terjun ke situ? Sebenarnya kalau bisa dibilang masih banyak banget ya yang ini
Iya pasti lah ilegal dulu, terus ada orang yang jahat ya, Iya. dan masih banyak apalagi orang memanfaatkan kayak wah misalnya kan kalau misalnya kita yang udah misalnya UMKM atau orang yang yang usaha sini terus atau apa mereka masih pengen banget atau mungkin orang yang kalau UMKM kan usaha kecil gitu ya, misalnya orang yang kurang ini ya, kalau misalnya mereka kan kita di literasi keuangan kurang pakai apa gitu lah, mereka sangat tergiur dengan tawaran fintech. Tapi gimana di kita atau apa gimana ternyata misalnya mereka tertipu atau misalnya dan ternyata ya mereka nggak tidak melakukan hal-hal yang gitu atau misalnya kalau aja mau kita bagaimana terus tiba-tiba Betul. Nah makanya itu pentingnya peraturan kayak misalnya menjaga biar fintech yang ada di Indonesia ini itu bisa memberikan layanan yang aman. Sampai kalau jual itu mungkin yang P2P lending kalau nggak salah ada terdaftar dan berizin ya. Kalau terdaftar itu artinya dia udah ya aku nggak tahu sih apa yang kalau terdaftar misalnya mereka tuh udah oke kayaknya sudah oke selalu udah oke. Kalau yang berizin itu udah pasti bagus karena udah pasti aman lah gitu. Dan berarti beda ya terdaftar dan beda terdaftar dan berizin beda. Jadi terdaftar itu kalau nggak salah apa gitu ya. Ya ada definisi. Tapi masih aman kok kalau terdaftar. Gitu. Kalau berizin itu udah pasti udah punya izin kalau nggak salah. Jadi makanya sekarang kalau ada label itu ya kayak jadi lebih aman. Cuma kalau bisa kita lihat kasus kalau 2-3 bulan lalu ada kasus tuh satu tapi nggak sebutnya tahu kan jadi ada kasus yang gede banget kayak uang nasabahnya hilang apa gitu. Nah itu juga kalau masalah dia juga salah satu berizin dan ya intinya nggak ini juga sih cuma ibaratnya lebih meminimalisir yang kita inginkan. Oke mas, kemudian kalau misalnya kita tahu ada program pemerintah namanya Prakerja dan fintech itu seberapa terkait sih mas dengan hal tersebut? Jadi itu ada namanya program pemerintah misalnya yang Prakerja yang kita tahu. Nah, sebetulnya memang apa sih keterkaitannya atau kolaborasi apa yang dibangun bersama dengan fintech terkait dengan kebijakan tersebut? Ya, kalau kartu prakerja itu kan ini cukup kontroversial karena banyak yang mengkritik dan juga banyak yang memuji gitu. Tapi kita bisa mengapresiasi pemerintah kalau program ini adalah program kalau nggak salah ya yang end-to-end itu digital. Jadi kalau nggak salah belum ada program pemerintah yang end-to-end itu dilakukan secara digital. Kalau pertama kali kalau nggak salah. Dan itu bagus banget kan ibaratnya pemerintah ada punya program yang program digital yang secara nah untuk berkaitan kita sendiri karena ini baru ya jadi kayak misalnya si calon penerima manfaat itu mau mendaftarkan dirinya terus dia juga menjadi terpilih menjadi penerima manfaat terus dia ikut pelatihan dan terus mereka bisa dapat uang yang dijanjikan oleh pemerintah pasal 200.000 itu pencairannya itu enggak semua lewat bank. Kalau nggak salah yang kerjasama itu Bank BNI ya. Kartu prakerja ini pemerintah menggandeng fintech yang mana nanti mereka tuh bisa menjalankan duitnya lewat fintech itu sendiri lewat yang ada GoPay, ada Dana, ada OVO dan kalau nggak salah dari datanya itu dari 100% yang penerima manfaat kartu prakerja itu 12% tidak punya bank dan e-wallet. Dan pas mereka terima dan mereka pilih mana nih mau didiskusi mana uangnya gitu, misalnya mereka udah ikut latihan dan lain-lain itu 70% itu lebih milih e-wallet
Karena mungkin lebih gampang dan mereka punya HP dan lain-lain. Kalau ke bank mungkin mereka harus bikin di bank. Mungkin juga gampang ya sekarang bikin di bank, cuma uang lebih gampang tinggal HP download dan lain-lain. Dan kalau nggak salah dikasih 1 juta ya untuk pemanfaat untuk ikut pelatihan di ruang guru dan lain-lain. Itu juga kayaknya masuk ke fintech. Nanti di fintech itu kita bisa misalnya karena beli pelatihannya, beli pelatihan dengan bayar pelatihannya. Jadi kegunaan fintech kita properti itu sangat berguna banget. Kalau beresnya dari pembayaran untuk pelatihan sama untuk apa ya, cash out duitnya yang diberikan pemerintah. Jadi ya kolaborasi ini sih yang menurut gue ke depan itu sangat penting ya. Dan ada lagi masalah ETP, elektronifikasi transaksi pemerintah. Jadi sekarang misalnya lo mau bayar apa di PBB atau apa ya sudah bisa tuh lewat dulu buka aja mungkin ini lo pajak gitu tuh udah bisa lewat fintech. Jadi kolaborasi ini akan mendigitalisasi layanan pemerintah dan membuat masyarakat juga lebih melek teknologi. Saya tertarik banget ini sebelum misalnya untuk bayar pajak karena memang dan lain sebagainya bentuk-bentuk retribusi lain. Dan karena kalau gue yang merasa kayak untuk bayar dan lain sebagainya itu agak kesulitan karena misalnya kita harus ke sana dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya fintech ini berarti memang menjadi solusi dan terus harus dikembangkan. Karena belum semua daerah ya mas ya untuk membangun. Belum, kalau yang itu kalau salah masih beberapa daerah. Ya nggak belum banyak lah. Cuma lagi dan peraturannya kalau nggak salah akan keluar itu Permendagri atau Kementerian Negeri akan mengeluarkan. Dan ya mungkin setelah peraturan itu keluar akan masif sih kayak mungkin implementasi dari pembayaran transaksi daerah di seluruh provinsi atau kabupaten kota gitu ya. Jadi ya misalnya kalau dulu bayar pajak atau bayar apa gitu, gue ingat banget terus ke bank. Gitu ya. Dan tapi kalau sekarang sebenarnya bisa lewat ATM sih. Iya. Tapi sekarang kan kita tinggal di rumah mau pagi kita mau bayar pajak. Betul. Untuk bayar benar masuk. Adalah bayar samsat atau apa yang iya benar. Nah itu sekarang jadi kamu berarti tinggal butuh kolaborasi yang lebih banyak lagi dengan pemerintah, industri dan masyarakat dan juga kartu prakerja masyarakat. Tapi memang kalau misalnya mungkin terakhir ya mas ya, jadi kalau misalnya apakah memang seluruh pemerintah daerah sudah memiliki kemauan yang sama atau niat yang sama untuk bisa menggandeng fintech ini? Karena kalau misalnya pemerintah pusat kita bisa oke lah sebenarnya, tapi apakah misalnya dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu juga memang memiliki niat yang sama atau memang sebetulnya ada gap juga nih, misalnya di Indonesia bagian barat sudah mulai, tapi di Indonesia bagian timur masih kurang. Sebenarnya kalau dengan adanya peraturan tadi itu ada yang mengajukan, cuma kalau setuju banget sama dari kesiapan pemerintah juga harus kita lihat gitu, misalnya ya belum tentu yang di daerah mana atau daerah mana tuh siap untuk dari segi sistem infrastruktur dan human resource juga siap untuk menerima disrupsi teknologi. Kalau gampang gini deh, kalau lo tau lah pasti apa ya? Ini sorry itu saya cuan-cuan yang adalah misalnya oknum yang bisa dapat cuan dari transaksi yang tanpa dibuka itu. Oh iya, misalnya lu bayar pajak atau beli apa atau daerah atau apalah itu ya, udah pajak lu bayarnya segini aja, bisa urus atau gimana lah ya. Tapi asalkan lu bayar segini, dengan adanya teknologi digital gini kan, jadi semuanya terekor, minimalisir kehilangan pajak tadi gitu ataupun apalah pendapatan daerah lain. Dan sebenarnya semua fintech itu juga terbuka membangun ekosistem kayak gitu. Mungkin mereka harus ada investasi di infrastruktur dikit ya. Tapi itu gue nggak tahu teknisnya sih. Cuma mereka akan sangat tertarik
untuk di infrastruktur menjadi bagian? Nah, kayak misalnya gue kurang ngerti sih sebenarnya. Misalnya kayak ada yang harus misalnya ada kerjasama bertahap apa gitu, tapi kompatibel pemerintahnya atau ya gue nggak tahu dari sisi teknologi gimana ya. Cuma misalnya ada investasi tambahan untuk menyambungkan itu misalnya, mungkin ada ya kayak gitu. Mungkin technical glitch yang kecil gitu ada. Dan sebenarnya pasti punya manfaatnya. Iya, tapi ya ujung-ujungnya pasti ya baik. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Misalnya ada pertanyaan dengan Mas Mehdi atau dan sebagainya, bisa kalian tanyakan di komen. Kemudian jangan lupa subscribe and like. Dan thank you for watching and masuk Five Talk. Masuk.